Pemirsa Intens Investigasi. Gonjang-ganjing kehidupan Putra Siregar belakangan ini terus menjadi perbincangan panas. Kini, Putra yang tengah berada di balik jeruji besi untuk menjalani kasus hukumnya atas dugaan pengeroyokan juga diterpa kabar tidak mengenakan lainnya. Sang istri Septia Yetri Opani disebut-sebut menjadi pelakor dari istri pertama Putra. Lantas benarkah Putra Siregar yang hidup bergelimang harta tidak menghiraukan istri pertama dan anaknya, bahkan saat dirawat di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia? Selain terkait masa lalunya, Putra Siregar juga diterpa konflik dengan Shandi Purnamasari, istri Juragan 99, terkait dugaan penjiblakan merek dagang produk kecantikan. Lantas benarkah mereka telah berdamai dan Putra pun sepakat untuk menutup usahanya? Dan kemarin, Putra Siregar pun kembali menjalani persidangan ke-6-nya terkait kasus dugaan pengeroyokan. Lantas, apakah akhirnya dia akan mendekam lebih lama atau justru bebas dan dinyatakan tidak bersalah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di saat tengah menjalani proses hukum terkait kasus dugaan pengeroyokan, kehidupan Putra Siregar pun kembali diterpa ujian dahsyat. Baru-baru ini, sang istri Septia Yetri Opani mendadak ramai dibicarakan, bahkan dituding sebagai pelakor. Nelangsa menanti sang suami yang telah berbulan-bulan mendekam di penjara, Septi disebut-sebut telah merebut Putra Siregar dari istri pertamanya, Indri Prastika. Kabar mengejutkan ini pertama kali mencuat saat sebuah akun di media sosial belak-belakan membeberkan masa lalu Putra. Padahal, sang istri pertama yang telah menemaninya untuk memulai usaha dari nol. Menurut informasi warganet lainnya, Septi kepincut oleh Putra yang sudah sukses dengan bisnisnya. Tak sampai di situ, Septi pun bahkan disebut-sebut tega memisahkan Putra dengan anak dari pernikahan pertamanya. Benarkah hal tersebut? Sebagian besar tidak bohong, tidak benar. Kebohongan itu jauh lebih mudah diterima di masyarakat kita saat ini. Saya nggak tahu kenapa, tetapi kita nggak mungkin satu persatu klarifikasi hal semacam itu. Kita hanya serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita serahkan kepada Allah, mendengar. Apa yang beliau hanya istighfar saja. Kenapa bisa seperti itu? Betapa jahatnya orang seperti itu. Kalaupun dia kenal, seandainya dia kenal, ya kan, tentu nggak akan seperti itu. Pasti ini adalah orang yang nggak kenal siapa dia. Sehingga dengan niat buruk seperti itu meng-blow up cerita-cerita yang aneh-aneh, yang tidak benar. Ya. Mereka menikah secara agama di hadapan Allah, ya resmi. Selain Septi yang dituding sebagai pelakor, akun media sosial @ddggmmbk juga menyiratkan bahwa Putra Siregar setelah menikah dengan Septi Yetri Opani seolah tidak lagi menghiraukan kehidupan istri pertama dan juga anak-anaknya. Dalam unggahannya,
Tampak pula keadaan Indri yang tengah jatuh sakit. Ia terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan fasilitas seadanya, ditemani oleh anak-anaknya. Mirisnya lagi, sang anak pun menemani ibunya yang dirawat dengan tidur beralaskan lantai. Dan kabarnya, istri pertama Putra Siregar itu telah meninggal dunia pada bulan Mei 2022 di saat dirinya tengah berada di balik jeruji besi untuk menjalani proses hukumnya. Penguakan masa lalu kehidupan Putra Siregar dan Septi ini pun tidak pelak menuai reaksi tajam dari warganet. Tak sedikit yang menyebut bahwa apa yang dialami oleh Putra dan Septi saat ini merupakan karma atas perbuatan mereka. Saya 24, saya nikahnya tahun umur 24 tahun. Banyak orang ketika nikah anggapnya, wah udah nikah, selesai masalah kehidupan. Itu awal mula dari arti hidup. Kita juga walaupun udah berumah tangga, lihat orang yang romantis juga istri kadang, gitu dong romantis gitu. Kalau saling menginvite hal-hal baik kan bagus ya. Jangan, pokoknya ya jangan kita terlibat dalam terinfluence terhadap perceraian, bahwa ada yang mengatakan cerai itu bisa bahagia gitu. Itu yang paling bahaya sih menurut saya. Cerai itu boleh, tapi cerai itu hal yang paling dibenci sama Allah gitu. Jadi pasti kita akan berusaha kan untuk mempertahankan gitu. Lalu berikutnya yaitu setiap hubungan itu pasti berantem. Saya rasa pastilah gitu. Cuman nanti kita akan melatih tuh kedewasaan. Akhirnya kita ya kalau berantem itu pasti ngerugiin kita lah gitu. Kalau bisa ya tetap sabar. Sabar sih kuncinya, jangan main tangan. Selain terkait masa lalunya, Putra Siregar juga diterpa konflik dengan Syandi Purnamasari, istri Juragan 99, terkait penciplakan merek dagang produk kecantikan. Lantas, benarkah mereka telah berdamai dan Putra pun sepakat untuk menutup usahanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di saat dirinya tengah menjalani kasus dugaan pengeroyokan dan mendekam di balik jeruji besi, hingga sang istri pun dituding sebagai pelakor oleh sejumlah pihak, Putra Siregar sebagai pemilik PS Glow juga harus menghadapi permasalahan lainnya. Beberapa waktu lalu, sempat heboh terkait dugaan penciplakan merek dagang produk kecantikan MS Glow yang dimiliki oleh Syandi Purnamasari, istri Gilang Juragan 99 dan Maharani Kemala. Melalui sebuah video klarifikasi beberapa waktu lalu, Septi Siregar juga menuturkan awal mula perseteruan antara MS Glow dengan produk milik Putra, PS Glow. Memang setelah beberapa kali mediasi dan mendatangi pihak lawan, akhirnya kasus pun dimenangkan oleh PS Glow yang sudah mendaftarkan produk mereka ke Dirjen Haki dan dinyatakan berbeda dari yang digugatkan. Namun, situasi pun kembali memanas saat pihak Syandi dan Gilang mengajukan pembatalan merek PS Glow. PS Glow yang merasa tidak menyalahi aturan pun mengajukan gugatan balik. Karena tak ingin terjadi keributan, Septi dan Putra kabarnya telah berkali-kali melakukan upaya mediasi. Namun karena tidak menemukan titik temu dan juga kesepakatan, Putra pun sempat pasrah menyerahkan mereknya ke MS Glow agar perdamaian bisa terjadi. Namun, Septia mengaku bahwa ia dan Putra justru dimintai uang damai yang besarannya diduga mencapai 60 miliar rupiah. Awal tahun 2021, Bang Putra itu setuju untuk memfasilitasi tim untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang kosmetika, yaitu kita kasih nama PS Store Glow. Jadi sebelum produksi di bulan Mei 2021, tim mendaftarkan mereknya dulu dong, PS Store Glow, ke Dirjen Haki untuk mendapatkan pengesahan sebagai merek kosmetik. Terus sambil nunggu proses pendaftaran merek, tim mulai gencar nih iklan merek PS Store Glow yang akan di-launching di media sosial. Ternyata pada saat baru mulai produksi,
ada merek lain yang seolah tidak terima dengan merek PS Store Glow. Jadi nggak berapa lama ada laporan nih dari Mbak S ke Barreskrim Polri yang menuduh kita menggunakan merek sana tanpa izin mereka dan tuduhan penipuan. Supaya silaturahmi datang ke kantornya, tapi Mbak S minta agar Bang Putra datang sama saya. Nah, jadi kita udah beberapa kali mediasi pertama, mediasi kedua, itu saya ingat banget waktu itu saya lagi gendong Aisyah bawa ke sana karena Aisyah kebetulan masih ASI, jadi saya harus bawa Aisyah kemana-mana. Datang lagi nih untuk silaturahmi ke kantornya untuk menyelesaikan segala salah paham ini. Dalam pertemuan tersebut kita sampaikan kita tidak ingin ribut, kita juga sudah menghentikan produksi, menarik produk dari beberapa reseller. Bahkan Bang Putra sendiri ketika mediasi ingin menyerahkan PS Store Glow itu kepada Mbak S, berharap agar semuanya bisa damai. Tetapi upaya damai tersebut gagal lantaran permintaan dana yang sangat besar. Jadi pas malamnya kita mediasi dan ternyata gagal, besoknya Bang Putra dan tim kita jadi tersangka. Yang kita laporkan adalah penjiplakan ya, penjiplakan. Kalau kerugiannya ya imaterial dan material. Jadi penjiplakan bisa dicek sendirilah gitu. Apa yang disampaikan, saya sudah nonton juga, sudah lihat videonya yang disampaikan itu bahwa dari pihak MS Glow meminta uang damai. Saya tegas sampaikan itu tidak ada. Kenapa tidak ada saya sampaikan di sini? Dalam beberapa permasalahan ini ada perkara yang pernah dilaporkan juga oleh pihak MS Glow, itu ada pertemuan mediasi ya namanya. Ada pertemuan mediasi, disampaikan pada saat itu bagaimana apa yang diinginkan pihak dari PS Glow. Ini fakta yang harus saya sampaikan, pihak PS Glow hanya bersedia untuk meminta maaf, ganti rugi juga bersedia, tetapi dengan perhitungan yang lain. Memang dalam hal ini ada permintaan ganti rugi, ini bukan uang damai ya. Kita banyak istighfar juga. Saya udah coba mediasi juga gitu dan sebagainya. Cuman ada beberapa itu dia saya nggak mau nyampaikan. Seperti diketahui, setelah konflik antara PS Glow dan MS Glow, memang penuh lika-liku bahkan melebar hingga ke jalur hukum. Akibatnya, semua permasalahan yang terjadi berujung keputusan Putra Siregar untuk menutup usaha produk kecantikannya tersebut. Namun kemarin, warganet pun kembali dihebohkan oleh momen pertemuan antara Septi dan Syandi. Keduanya pun tampak bersalaman, bahkan saling berpelukan, seolah menandakan bahwa hubungan antara mereka yang sempat panas, kini sudah mulai membaik. Lantas benarkah setelah saling berdamai, antara Putra Siregar dan Syandi Purnamasari akan menghentikan proses hukum sebagai penyelesaian perseteruan di antara dua merek dagang tersebut? Klarifikasi ini semata-mata hanya ingin meluruskan pernyataan dan berita yang selama ini beredar. Kenapa manajemen atau PT menggugat balik ke Surabaya? Itu karena dilaporkan berkali-kali, sudah digugat berkali-kali, bahkan Bang Putra sampai bolak-balik 6 bulan ke Mabes Polri. Bahkan saya ingat betul, di situ saya membawa anak saya Aisyah yang baru lahir untuk menghadiri BAP. Banyak banget cobaan yang datang. Banyak banget fitnah yang datang kepada kami. Suami saya dipenjara. Suami saya difitnah. Anak saya sakit berkali-kali. Tapi saya coba selalu sabar dan coba selalu diam dan berusaha untuk tidak menggubris, tapi semakin lama berita ini semakin liar karena berita bohong lebih cepat menyebar karena penggiringan opini publik.
cepat diterima. Sedangkan kami gak berkata-kata dan selama ini diam. Makanya di sini kami membuat klarifikasi agar bisa juga mendengar dari kami dan menilai apa yang terjadi. Dan kita ada bukti-buktinya. Intinya harapan saya banyak doanya sih dari rekan-rekan media. Apalagi kita kan memang anak bangsa ya, yang ingin membantu UMKM, yang ingin membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Kita juga benar-benar butuh dukungannya sih dari semuanya, teman-teman media ini semuanya. Karena jangan sampai kita sesama anak bangsa jadi malah ya begitu gitu. Karena memang tujuannya niatnya dengan baik buat buka lapangan pekerjaan, bermanfaat untuk banyak orang dan sebagainya. Dan itu saya juga belum ada ngasilin 1 rupiah pun dari usaha tersebut, tapi kerugian banyak banget. Saya tidak pernah menanggapi, saya tidak pernah mau berkonflik dengan siapapun. Biarkan orang berkata jelek tentang saya. Di tengah berbagai cobaan, Putra Siregar pun kembali menjalani persidangan ke-6-nya terkait kasus dugaan pengeroyokan. Lantas, apakah akhirnya Putra Siregar akan mendekam lebih lama atau justru bebas dan dinyatakan tidak bersalah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Di saat satu persatu ujian menerpa kehidupannya, Putra Siregar saat ini juga tengah menjalani permasalahan yang juga tidak kalah besar. Setelah berbulan-bulan lamanya mendekam di balik jeruji besi, Putra Siregar dan Rico Valentino sebagai terdakwa kasus dugaan pengeroyokan kembali menjalani sidang lanjutan ke-6 yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pada Kamis 28 Juli 2022 kemarin beragendakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU atas peristiwa dugaan pengeroyokan terhadap pelapor Muhammad Nur Alamsyah di sebuah kafe beberapa waktu lalu. Dalam persidangan tersebut, JPU menuntut kedua terdakwa 10 bulan penjara. Di sisi lain, dalam pembelaan pihak Putra dan Rico menegaskan bahwa sama sekali tidak ada motif penyerangan demi keuntungan pribadi dalam tindakan keduanya. Pasalnya, Putra hanya berusaha untuk menyelamatkan Rico. Saksi kelima, Saksi Nabila Maharani Sukandar. Sebagaimana bab usul dari pasal 170 adalah barang siapa kami tidak mempermasalahkan hal itu sesuai dengan uraian umum, mengkritisi lokasi kejadian yakni kafe yang bersifat private yang mulia sesuai dengan hasil visum et repertum yang telah kami sampaikan dalam persidangan yang lalu. Perbuatan para terdakwa juga bukan diniati untuk keuntungan pribadi. Apa yang tindakan mereka mungkin salah, tetapi diniati oleh hal yang mulia, yakni setia kawan terhadap temannya. Saudara Rico Valentino ingin membela Chandrika, saudara Putra Siregar ingin menyelamatkan Rico Valentino. Hari ini telah menjalani sidang yang ke-6 mungkin ya. Tadi kita dengar semua pembacaan tuntutan dari penuntut umum yang menyampaikan bahwa para terdakwa menurut versi penuntut umum terbukti telah melanggar pasal 170 KUH pidana pengeroyokan, sehingga masing-masing dituntut selama 10 bulan tahanan. Nah, dalam kesempatan tersebut, para terdakwa juga menyampaikan pembelaan diri. Kami penuntut umum diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan bentuk pembelaan, dan kami sampaikan secara lisan, secara terang-terangan di muka umum. Itu dalam pertimbangan kami tidak cukup bukti. Yang juga tentang ketenaga bersama. Undang-undang melalui jurisprudensi sudah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama itu harus ada koordinasi dan niat para pelaku untuk menciptakan hal-hal tersebut, di mana tujuannya adalah menciptakan kerusuhan, serangan terhadap ketertiban umum. Dan dalam hal ini, satupun di antara itu tidak ada motif bagi para terdakwa. Terdakwa tidak bermotif untuk menyerang ketertiban umum, terdakwa juga tidak motif untuk kepentingan diri pribadi. Niat terdakwa semata-mata hanya untuk membela kehormatan dan keselamatan temannya.
Saudara Rico Valentino ingin membela Sandrika, saudara Putra Siregar ingin menyelamatkan Rico Valentino. Di situ jelas sendiri Cika mengatakan bahwa Bang Putra memisahkan. Bang Putra yang pakai topi putih, sepatu putih. Saya rasa banyak orang yang bisa nilai deh gimana. Itu Rico yang udah dipegangin. Dalam persidangan sebelumnya pun, saat ditanya apakah Putra Siregar melakukan pergerakan yang menyerang seseorang, ia memang tidak membantahnya. Memang ia pun mengaku bahwa melakukan gerakan seperti ayunan tangan dan juga kaki serta mengenai seseorang. Hal itu pun semata-mata ia lakukan demi memisahkan Rico dari kerumunan orang-orang di sana. Putra Siregar pun juga menegaskan tidak ada niatan untuk menyerang orang lain pada saat itu. Namun, mereka pun tetap berharap agar Putra Siregar dan Rico Valentino dapat dihukum seringan-ringannya atau justru dibebaskan dari tuntutan. Sangat kecewa sekali. Saya dalam menyampaikan pembelaan secara lisan sempat emosional ya, mungkin rekan-rekan melihat sendiri ya. Karena dalam hal itu, saya orang yang sangat mengenal sendiri bagaimana karakter Rico, bagaimana karakter Putra Siregar. Anak-anak ini bukan orang jahat. Anak-anak ini adalah orang yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua, bimbingan orang tua, namun berhasil mandiri. Mereka sebenarnya adalah membutuhkan uluran tangan. Sidang putusan tanggal 11 ya, 11 Juli ya. Mohon doanya teman-teman semua ya. 11 Agustus ya. Kami hanya optimis terhadap takdir Allah saja deh. Terhadap keputusan manusia semacam ini, kami hanya bisa berharap. Benar-benar kena mental dia, psikisnya. Makanya mau dipanggilin untuk sembuhin psikisnya dia, karena dia udah kurus sekali. Dia takut, dia ketemu orang juga dia takut. Karena Rico itu anak rumahan sebenarnya. Apalagi saya seorang diri gitu sendiri, Rico anak satu-satunya semata wayang. Mereka cuma hidup berdua dan harapan saya buat Rico nggak pernah mau makan, disuruh makan, dipaksa makan, susah makan gitu. Terus ya sekarang lebih banyak ibadah, doa. Cuman dia sampein setiap ketemu mamanya dia selalu nangis. Rico nggak mau lagi mah, dia bilang nggak mau kayak gini. Dia bilang Rico emang benar-benar udah takut ketemu orang. Justru Bang Putra yang nyemangatin Rico. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.